Salam satu gudang. Saya adalah penggagas gerakan Sitaro Bersatu, yaitu gerakan yang terdiri dari kumpulan para petani pala, cengkeh, dan kopra se-Sitaro. Sebanyak 514 personil relawan Sitaro Bersatu saat ini sedang melakukan kampanye door-to-door di 310 lindongan dan 134 TPS. Kami menyatukan tekad untuk berjuang bersama-sama agar para calon bupati dan wakil bupati ketika terpilih nanti dapat memperhatikan nasib petani pala, cengkeh, dan kopra dengan memberlakukan perda sistem resi gudang. Sudah 15 tahun Sitaro ini menjadi daerah otonom, tetapi petani pala, cengkeh, dan kopra masih terlilit utang karena membiayai makanan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak. Sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang tertimpa hutang dan mengalami nasib buruk. Kebun pala terpaksa dijual gadai setiap akhir tahun karena harus menebus pinjaman di kelompok, bank, dan koperasi simpan pinjam. Bahkan tidak sedikit kebun telah dijual mati, dan akhirnya petani yang tadinya pemilik lahan pala, cengkeh, dan kelapa sekarang berubah menjadi buruh tani yang bekerja memungut pala, cengkeh, dan kelapa di lahan milik orang lain yang tadinya adalah milik dia. Sebagian petani yang kehilangan kebunnya terpaksa pindah keluar daerah bekerja sebagai tukang. Pemerintah daerah membiarkan keadaan ini berlangsung selama 15 tahun. Bahkan pemerintah daerah, termasuk anggota dewan, sibuk mengurus fee proyek. Mengambil uangnya lantas belanja di luar Sitaro. Itu sebabnya daerah kita kekurangan uang berputar. Karena uang proyek tersebut banyak dibelanjakan di luar Sitaro. Saat ini harga pala, cengkeh, dan kopra selalu berubah-ubah hampir setiap hari. Sekarang para pedagang pala, cengkeh, dan kopra saling berebut menjadi bupati dan wakil bupati. Wajar saja, karena mereka ada uang untuk membayar suara rakyat yang mereka pikir gampang dipengaruhi dengan uang cepat. Karena kalau sudah berkuasa, uang mereka akan kembali hanya dalam tempo 2 tahun. Sedangkan mereka berkuasa selama 5 tahun. Jadi mereka masih mendapatkan uang selama 3 tahun, menjadi kaya raya. Itu sebabnya mereka terus ingin berkuasa dengan membayar suara rakyat. Mereka sibuk membangun proyek infrastruktur karena dari situlah mereka mendapatkan fee miliaran rupiah, tapi kualitas proyeknya buruk. Lalu apa sikap kita selaku petani? Apakah petani dapat melakukan perubahan? Saat ini hanya ada 2 pilihan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan kita pilih pada 27 November nanti. Mereka adalah Paslon 1 Cynthia Kalangit dan Hieronymus Makainas melawan Paslon 2 Eva Sasingen dan Ci Uto. Anda bebas memilih siapa saja sesuai dengan hati nurani Anda. Kami tidak memaksa untuk mengajak memilih salah satu dari mereka. Tujuan kami hanya mengajak Anda dan semua pemilih dalam keluarga Anda untuk mendukung perjuangan kami menjadi anggota relawan Sitaro Bersatu. Kita harus mencapai jumlah 35.000 orang. Dengan begitu, maka siapapun yang akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, kita semua yang bergabung dalam gerakan Sitaro Bersatu ini dapat menuntut pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem resi gudang. Apa itu sistem resi gudang yang akan kita perjuangkan bersama? Pemerintah pusat sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang resi gudang. Kemudian ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2013 yang telah menetapkan 14 komoditi sebagai barang yang dapat disimpan dalam penyelenggaraan sistem resi gudang, termasuk pala dan kopra. Secara ringkas, serangkaian peraturan yang saya sebutkan tadi dapat kita sederhanakan pemahamannya
melalui mekanisme kerja sebagai berikut. Harus ada koperasi atau lembaga keuangan di daerah yang menjadi pengelola sistem resi gudang. Koperasi itu yang membeli, menggudangkan, dan menjual komoditi, baik pala, cengkeh, kopra yang terkumpul di gudang. Petani menjual komoditinya ke koperasi. Kemudian koperasi membayar sesuai dengan harga berlaku, serta menerbitkan resi gudang atas nama petani yang bersangkutan. Resi gudang itu dapat digunakan oleh petani untuk menjadi agunan di lembaga keuangan, baik koperasi maupun bank, guna memperoleh pinjaman modal usaha, sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksinya di kemudian hari. Apabila petani mengalami cedera janji atau kredit macet, maka koperasi dapat melunasi pinjaman petani. Koperasi mengekspor komoditi yang tergudang dan memperoleh laba yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan petani. Dengan demikian, maka petani terhindar dari masalah instabilitas harga yang sering dilakukan oleh para tengkulak. Saudaraku, sayangnya undang-undang ini tidak diterapkan pada daerah kita yang seluruhnya berlatar petani pala dan kopra. Pemerintah kabupaten dan Dewan Sitaro selama ini terkesan sengaja melakukan pembiaran, sementara petani kita tidak tahu adanya undang-undang yang terbit tahun 2006 itu. Jadi marilah kita bersatu memperjuangkan nasib kita sendiri dengan bergabung menjadi anggota relawan Sitaro Bersatu. Hidup petani Sitaro. Salam satu gudang.